Jika kita merujuk kepada fatwa Syekh Albani, maka nama NU, nama Muhammadiyah, dan nama organisasi-organisasi yang lain adalah nama bid'ah. Karena nama yang tidak bid'ah adalah nama sebuah perkumpulan yang diberi nama Salafi. Serunya Syekh Albani yang merupakan salah satu ulama Wahabi ini oleh Syekh Wahabi yang lain, ulama Wahabi yang lain yaitu Syekh Utsaimin dituding sebagai orang yang tidak berilmu sama sekali, atau kita bahasakan dengan bahasa yang kasar adalah orang yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu fatwa Syekh Wahabi, yaitu Syekh Albani, salah satu ulama Wahabi, salah satu Syekh Wahabi yang sangat dikagumi oleh kaum Wahabi pada masa kini. Menurut Syekh Albani, nama sebuah perkumpulan adalah bid'ah. Jadi misalnya ada sebuah perkumpulan, ada sebuah organisasi, lalu perkumpulan tersebut atau organisasi tersebut diberi nama, maka pemberian nama tersebut adalah termasuk bid'ah, sesat, masuk neraka menurut Syekh Albani. Kecuali sebuah nama perkumpulan yang diberi nama dengan Salafi, maka itu tidak bid'ah. Begitu kata Syekh Albani. Oleh karenanya ketika kita lihat di Indonesia itu ada dua perkumpulan. Yang pertama bernama Nahdlatul Ulama, yang kedua bernama Muhammadiyah. Maka nama perkumpulan orang-orang Islam ini adalah bid'ah, sesat, masuk neraka, karena bukan nama Salafi. Begitu kalau kita mengikuti fatwa dari Syekh Albani. Lalu apakah benar Syekh Albani berfatwa demikian? Kalau kita melihat referensi, ya betul, sebagaimana di dalam Fatawa Al-Madinah halaman 27. Di sini ada sebuah pertanyaan begini. Hal tasmiyatul jama'at minal bid'ah? Apakah pemberian nama kepada sebuah jemaah, kepada sebuah perkumpulan termasuk bid'ah? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Maka jawaban dari Syekh Albani adalah tasmiyatul jama'at minal bid'ah. Pemberian nama kepada sebuah perkumpulan, kepada sebuah organisasi, minal bid'ah, termasuk bid'ah, illal jamaah as-salafiyah, kecuali perkumpulan Salafi. Li'annal jama'at ghairus salafiyah, karena perkumpulan selain Salafi, la tunsabu ilal ismah, itu tidak disandarkan atau tidak dinisbatkan kepada keismahan. Arti ismah adalah terjaga dari dosa. Amma salafiyah fahum yantasibuna ilal ismah. Adapun kelompok Salafi, mereka menisbatkan diri kepada keterjagaan dari dosa. Jadi menurut Syekh Albani, sebuah nama organisasi, sebuah nama perkumpulan selain Salafi adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena nama selain Salafi itu tidak terjaga dari dosa, tapi nama Salafi itu terjaga dari dosa. Yang perlu kita catat di sini adalah yang dimaksud Salafi di sini adalah kelompok dari Syekh Albani. Sekali lagi, yang dimaksud Salafi di sini adalah sudah jelas adalah kelompok dari Syekh Albani, kelompok dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana sebenarnya mereka adalah Wahabi. Mereka itu hanya ngaku-ngaku pengikut ulama salaf, tetapi ajaran-ajarannya adalah menentang ajaran ulama salaf. Ajaran-ajarannya tidak sama dengan ajaran ulama salaf. Penjelasan ini juga bisa kita akses di kulalsalafiyin.com. Di sini juga ada penjelasan fatwa Syekh Albani yang mengatakan bahwa pemberian sebuah perkumpulan dengan nama selain Salafi adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Selanjutnya akan kami coba jelaskan secara singkat mengenai Syekh Albani. Syekh Albani ini oleh kaum Wahabi membranding Syekh Albani itu sebagai ulama ahli hadis.
Coba kita lihat di dalam kitab-kitab para Wahabi yang mengaku sebagai Salafi itu, di dalam kitab-kitab mereka pasti kebanyakan ada catatan nama Albani, Sohahahu Albani, disohhiahkan oleh Albani atau didhaifkan oleh Albani, seperti itu. Jadi Albani ini seakan-akan menjadi rujukan utama di dalam kitab-kitab para Wahabi. Tentu fatwa-fatwanya juga menjadi rujukan oleh kaum Wahabi, termasuk kaum Wahabi yang ada di Indonesia. Akan tetapi keahlian Syekh Albani, terutama di dalam masalah ilmu hadis, di dalam masalah hadis, itu masih disangsikan. Kenapa demikian? Karena memang Syekh Albani ini ketika belajar itu belajarnya secara otodidak. Kalau kita misalnya membaca biografi ulama ahli hadis di zaman dulu, ketika kita membaca sejarah hidupnya, maka kita akan menemukan betapa banyak dari guru-gurunya, dari guru satunya ke guru satunya, itu banyak gurunya. Akan tetapi Syekh Albani yang di branding sebagai ulama ahli hadis itu sedikit gurunya. Dan di sini dijelaskan Urifas Syekh Al-Albani, diketahui bahwa Syekh Albani bikillati syuyukhihi, gurunya sedikit, wa bikillati ijazatihi, dan mendapatkan ijazah sedikit, ijazah sanad ya. Fakaifa istata'a ayyulimma bil ulum, bagaimana dia bisa memperdalam ilmu-ilmu, wala siyamah ilmil hadis, terutama ilmu hadis, wa ilmil jarhi wa ta'dil, dan ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarhi wa ta'dil ini menilai seorang rawi sehingga kemudian bisa menentukan sebuah hadis sahih, hasan atau dhaif. Ala su'ubatihi, padahal ilmu hadis, ilmu jarhi wa ta'dil itu sangat sulit sekali. Jadi memang Syekh Albani adalah seseorang yang di branding, yang dinobatkan oleh kaum Wahabi sebagai ulama ahli hadis, tetapi sebenarnya keahliannya di dalam ilmu-ilmu, terutama di dalam ilmu hadis, ilmu jarhi wa ta'dil itu sangat disangsikan karena memang gurunya sangat sedikit. Syekh Albani itu belajar di perpustakaan, belajar kepada buku, bukan belajar kepada guru. Yang menyangsikan keahlian Syekh Albani di dalam ilmu atau menyangsikan keilmuan Syekh Albani itu bukan hanya dari non-Wahabi, dari kalangan Wahabi saja ada juga yang menyangsikan. Misalnya Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Syekh Shaleh Al-Utsaimin ini juga mengkritisi dari Syekh Albani. Bahkan Syekh Utsaimin ini mengatakan bahwa Syekh Albani ini tidak berilmu, sama sekali tidak berilmu. Berarti kalau kita bahasakan dengan bahasa kasar, Syekh Albani itu bodoh, begitu ya. Coba kita baca. Tsumma ya'ti rajulun fi hadzal asri. Kemudian datang seorang di masa ini, laisa indahu minal ilmi syai'. Pada dirinya dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Ini komentar dari Syekh Utsaimin Al-Wahabi. Wayakul, dan orang yang tidak tahu apa-apa ini berkata, adzanul jum'atil awal bid'ah. Adzan Jumat pertama adalah bid'ah, li'annahu laisa ma'rufan ala ahdi Rasul, karena tidak ada di masa Rasulullah. Wa yajibu an naktasiru alal adzan ats-tsani faqat, dan wajib melakukan adzan satu kali, yaitu hanya adzan yang kedua. Jadi Syekh Albani berfatwa bahwa adzan Jumat itu hanya satu kali. Adzan yang pertama adalah bid'ah, dan yang tidak bid'ah adalah adzan yang kedua. Kemudian oleh Syekh Al-Utsaimin itu dikomentari bahwa Syekh Albani ini orang yang tidak memiliki ilmu, sama sekali tidak memiliki ilmu, artinya bodoh. Kenapa? Karena adzan dua kali itu ada di masa Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun sahabat yang kontra kepada Sayyidina Utsman. Artinya apa? Artinya adzan dua kali itu adalah sunnah para sahabat Rasulullah, yang mana kita juga diperintah untuk mengikuti sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.